Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat refresh Kamis 23 Juli tahun 2020. Sebelumnya itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini, di mana Tuhan membangunkan kami, sehingga pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 105 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-22. Mazmur pasal 105 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Amin. Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu mengubah arah layar. Mengubah arah layar. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tentu kita semua tahu bahwa setiap kapal atau sebuah kapal mempunyai layar untuk berfungsi menentukan arah kapal tersebut. Meski seorang pelaut yang handal atau berpengalaman sekalipun tidak akan mampu mengubah arah angin, tetapi ia mampu mengubah arah layar menuju ke arah yang dikehendakinya. Dalam pembacaan kita, Yusuf mendapat visi dari Tuhan melalui mimpi. Tapi kenyataan hidup yang terjadi justru bertentangan dengan tujuan yang ia harapkan. Arah angin, badai masalah, mencoba menjauhkan Yusuf dari tujuan hidupnya. Dibenci, difitnah, dibuang ke sumur, dijual, jadi budak di penjara, dan dilupakan sama sekali, serta dirinya tidak diharapkan. Namun Yusuf tetap bertahan dan tetap memfokuskan arah layarnya pada janji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita pun demikian. Diibaratkan seperti sebuah kapal yang sedang berlayar menuju sebuah tujuan. Namun terkadang tiba-tiba badai datang melalui persoalan dan berusaha mengubah arah tujuan kita. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Firman Tuhan mengatakan bahwa jangan pernah menyerah atau kehilangan pengharapan. Kita memang tidak mampu mengubah arah angin, tetapi kita mampu mengubah arah layar sehingga kita dapat mengarahkan perahu kita ke tempat yang kita kehendaki. Yang perlu kita pahami adalah untuk mengubah arah layar, tentu kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan agar kita tekun dan tidak putus asa dan putus pengharapan. Meski tampaknya perjalanan hidup kita tidak mudah, tapi percayalah bahwa di waktu yang tepat Tuhan akan membawa kita kepada tujuan hidup
kita yang mulia. Kemanapun arah angin tidaklah penting. Yang penting adalah bagaimana kita mengarahkan arah layar kita untuk mencapai hidup yang kekal bersama Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau pada kesempatan pagi ini Tuhan masih memperdengarkan firman-Nya untuk kami renungkan. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa hidup dalam kehidupan kami, di dalam kami berlayar menuju kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu, jikalau pada hari ini ada yang berulang tahun kelahiran ataupun berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan melengkapi sukacita mereka. Dan juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, baik itu dirawat di rumah sakit maupun di dalam rumah. Tuhan senantiasa melawat mereka, memberkati para medis yang menangani mereka, agar mereka memperoleh kesembuhan yang datangnya daripada-Mu sendiri. Bapa di dalam surga, kesempatan pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu yang terkena bencana alam, terlebih di Luwu Utara. Kiranya Tuhan memberkati, melawat setiap hati mereka, menguatkan iman mereka, dan menjamah setiap kami umat-Mu untuk saling membantu dan peduli di dalam bencana ini. Bapa di dalam surga, ampuni kami sebagai manusia yang tidak memperlakukan dengan baik dan benar bumi yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami, sehingga terjadi bencana di mana-mana. Bapa di dalam surga, sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan dan kehidupan kerja kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Demikian refresh pada pagi hari ini. Shalom, salam tangguh dan salam sehat.